sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang daripada kitab Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan di dalam magalahnya yang dikutip oleh Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliau mengatakan ma yasurru qalbun nabi misla talibil ilmi wa nasrihi wa da'wati bih. Enggak ada orang yang di akhir zaman bikin Nabi Muhammad tersenyum lebar kecuali santri. Ya, ada yang lebih. Bukan hanya orang yang baca Quran banyak, bukan. Bukan orang yang baca maulid setiap malam, bukan. Tapi yang paling menggembirakan Nabi Muhammad di akhir zaman hanya para santri. Sampai dikatakan Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke dalam masjid ada dua halaqah. Halaqah adalah dua kelas. Satu kelas menceritakan tentang Nabi Muhammad. Rasulullah seperti ini, Rasulullah seperti ini, akhlaknya, budi pekertinya, penciptaannya 2000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi diceritakan oleh para sahabat alaihi ridwanullah. Lalu ada sebagian perkumpulan lagi ada yang menjelaskan tentang halal dan haram, ilmu syariat, ilmu bagaimana sahnya menikah, bagaimana sahnya berjualan beli, bagaimana hukumnya jinayah, bagaimana hukumnya faraid. Dibahas di kelas tersebut, dan Nabi Muhammad memilih kelas yang di situ dibahas tentang halal dan haram dibandingkan menghadiri majelis yang di situ adalah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita Masya Allah, kita menggabung antara maulid dan belajar. Jangan sampai di dalam hadis ini menunjukkan jangan sampai kita gemar maulid sampai lupa belajar. Ada jangan. Wah, Nabi Muhammad lebih senang kita buka Sapinah daripada kita buka maulid. Tapi kita berikan waktu untuk baca maulid, iya, baca kitab juga iya. Dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang maulid terbesar. Siapa yang enggak kenal maulid Simtud Durar? Habib Ali Al-Habsyi bilang, Nabi Muhammad lebih senang kepada orang yang baca Safinatun Najah dibandingkan orang yang membaca kitab Maulid Simtud Durar. Bayangkan, Nabi Muhammad lebih senang kepada orang yang membaca kitab Safinatun Najah atau Al-Jurumiyah dibandingkan orang ini baca maulid semalaman habis-habisnya. Tapi kalau orang murajaah, ada orang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pengajian pembahasan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah habis. Wal Habib Ali Al-Habsyi beliau bilang, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Kita orang kalau pengen nyebutin Nabi Muhammad, keindahannya Nabi Muhammad dari bentuk perangai fisik ataupun akhlaknya Nabi Muhammad, kalau seandainya kita ingin menceritakan semuanya, demi Allah, dunia akan ada habisnya. Penceramah akan ada capeknya. Pulpen akan ada habisnya. Buku akan ada habisnya. Tapi keindahan Nabi Muhammad tidak akan pernah habis untuk diceritakan. Sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibilang di awal, kana ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad orang paling nomor satu, paling tampannya orang dan paling indahnya budi pekerti. Masya Allah, ada membedakan. Ada orang jelek hadirin, tapi akhlaknya bagus. Dengan akhlak yang bagus tersebut, orang yang kecil, hitam, cempreng, apa lagi? Peot, apa lagi? Ya, tapi karena akhlak yang bagus, seseorang akan bilang, Masya Allah, ganteng banget, padahal jelek. Tapi ada orang ganteng, gak pernah sholat, gak punya akhlak bagus, apa yang bakalan kita bilang? Muak kita lihatnya, betul apa tidak? Wan Nabi Muhammad sudah mukanya ganteng, akhlaknya bagus. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kita malam pengen bahagia punya Nabi Muhammad. Betul apa tidak? Kita punya orang dalam cuma Nabi Muhammad. Kalau yang pengen masuk surga emang punya orang dalam? Iya, punya orang dalam. Orang dalamnya kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, "Ana hadzukum minar rusul wa antum hadzi minal umam." Kamu bagian aku sebagai umat dan aku bagian kalian sebagai rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Umat yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala 120 barisan orang yang bakalan masuk surga. 120 barisan orang yang bakalan masuk surga, bukan barisan salat yang cuma 50 orang, 20 orang, enggak. Tapi satu barisnya melebihi daripada luasnya langit dan bumi. 120 ini daripada orang-orang yang bakalan masuk surga dari zaman Nabi Adam sampai akhir daripada umat Nabi Muhammad. Dan mereka Allah Ta'ala jadikan 80 barisan yang bakalan masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan besar buat kita masuk surga di barisan pertama bersama Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Ini malam kita pengen bangga punya Nabi Muhammad. Ini malam kita pengen senang banget punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairun nas, khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu, kata Allah. Siapa Allah? Pencipta kita. Siapa Allah? Yang menciptakan langit dan bumi. Siapa Allah? Allah yang menciptakan surga dan neraka. Allah yang maha besar. Segala sesuatu ada di genggamannya Allah. Allah katakan apa untuk kita? Kuntum khairun ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang sebaik-baiknya. Ya Allah, kenapa kita bisa jadi umat yang paling baik? Kenapa kita bisa menjadi umat yang paling afdal? Tidak lain dan tidak bukan hanya ada Nabi Muhammad. Alasannya Allah jadikan ayat ini dan ungkapannya di dalam Al-Quran tidak lain dan tidak bukan karena kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma da Allah da'inan li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Ketika Allah Ta'ala jadikan Nabi Muhammad paling afdalnya Nabi, Nabi Muhammad paling afdalnya Rasul, dan Allah juga gak lupakan kita paling dijadikannya kita apa? Paling afdalnya umat. Allah Ta'ala gak lupakan kita, dijadikan kita paling afdalnya Nabi. Nabi Musa alaihi salam beribadah 40 hari 40 malam meminta kepada Allah, Allahumma ja'alna min ummati Ahmad. Meminta sama Allah, ya Allah jadikan aku ini daripada sebagian umat yang bernama nabinya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Musa meminta untuk menjadi umat Nabi Muhammad? Karena Nabi Musa melihat daripada yang tercatat daripada suhuf yang turun kepadanya, Nabi Musa melihat daripada keutamaan yang besar, ampunan yang agung yang Allah Ta'ala persiapkan untuk umat Nabi Muhammad. Sampai kenabian, kerasulan yang dia miliki mengecohnya sehingga dia lebih memilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad dibandingkan harus menjadi Nabi. Bayangkan Nabi Musa minta buat jadi umat Nabi Muhammad. Kita pernah minta apa enggak? Tengah malam deh kita kalau tahajud, itu juga kalau tahajud. Pernah enggak minta sama Allah, ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad? Enggak pernah. Kita lahir berok ke daripada rahim ibu kita apa? Menjadi umat Nabi Muhammad tanpa satupun dari kita terucap dari lisan kita meminta sama Allah Ta'ala jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad mengatakan, lau anna Musa wa Isa hayyin lama yas'ahuma illa tibai. Kalau seandainya Musa dan Isa, dua nabi ini masih hidup di zaman aku, kata Nabi Muhammad, niscaya dua-duanya bakalan rebutan ngikutin aku, bukan syariatnya sendiri. Ya Allah, kenapa? Ada rahasia di balik mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa memiliki syariat terkhususnya untuknya. Nabi Isa juga memiliki syariat sendiri yang Allah Ta'ala turunkan kepadanya. Tapi kata Nabi Muhammad, kalau seandainya dua nabi ini hidup di masa aku, niscaya dua-duanya bakalan lebih memilih meninggalkan syariatnya dan lebih mengikuti syariatnya. Kenapa? Ada rahasia di dalam mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di akhir bulan Rabiul Awal, sejauh mana kita mengikuti Nabi Muhammad? Sudah sampai mana kita mengikuti Nabi Muhammad di akhir daripada sudah keluar daripada bulan Rabiul Awal? Ya, kalau kita punya keluarga, punya anak, terus ulang tahun nggak dikasih kado, kira-kira gimana tuh anak kita? Cemberut apa enggak? Pak, nggak ngotak banget, nggak ngasih hadiah, betul nggak? Marah anak kita, nyinggung, minta. Kita punya saudara, ya, nggak kita ucapkan selamat untuk orang yang ulang tahun, dia bakalan tersinggung. Tapi yang jadi pertanyaan, tadi kemarin kita udah lewatin bulan kelahirannya Nabi Muhammad, kado apa buat Nabi Muhammad? Hah? Hadiah apa buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang sudah kita haturkan buat Nabi Muhammad? Inna amalukum ma'rudatun alayya, kata Nabi Muhammad. Ketahuilah amalan kalian, hadiah kalian, kado kalian tersodorkan langsung untuk aku, kata Nabi Muhammad. Apa yang dihaturkan oleh para malaikatnya Allah kepada Nabi Muhammad? In wajadtu khairan fahamidullah, apabila aku menemukan kebaikan yang dilakukan oleh umatku, maka aku mengucapkan alhamdulillah. Lalu apabila malaikat mendatangkan kepadaku daripada amal buruk daripada umatku, maka aku pun memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadisnya, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik buat kalian, matiku juga manfaat buat kalian. Kita bermaksiat, amalan kita disodorkan sama Nabi Muhammad SAW oleh para malaikatnya Allah. Maka Nabi Muhammad ketika melihat kesalahan kita, Nabi Muhammad SAW memintakan ampun kepada Allah Ta'ala.
matinya Nabi Muhammad, meninggalnya Nabi Muhammad, di dalam barzahnya masih memberikan manfaat besar untuk umatnya. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Ta'ala dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang begitu besar hadirin. Ya, kita nggak pernah lihat Nabi Muhammad, kita juga nggak pernah hidup di masanya Nabi Muhammad, tapi Allah Ta'ala berikan hidayah untuk cinta sama Nabi Muhammad, untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada salah satu sahabat yang bernama Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa ini sahabat yang memiliki kecepatannya ratusan kilometer kalau lari. Sampai kalau dia perang nggak mau pakai kuda. Kenapa? Bagi dia kuda terlalu lambat dalam berlari. Oh Allah. Ya, sampai dikatakan dahulu ketika Nabi Muhammad memiliki unta disimpan di depan masjid, lalu datanglah orang-orang kafir daripada Yahudi, daripada orang-orang munafikin kota Madinah, akhirnya mengambil lari dan dibawalah unta Nabi Muhammad oleh mereka dicuri hadirin. Maka sahabat sibuk cari kuda buat ngejar tuh unta, karena unta lebih cepat juga larinya. Ya, apalagi diberikan nyanyian-nyanyian, unta lebih cepat larinya. Ini Salamah bin Aqwa tanpa cari kuda dia lari sampai kekejar hadirin. Ya, saking kuatnya dalam memiliki lari. Sebagian tabi'in melihat daripada Salamah bin Aqwa ketika Rasulullah telah wafat. Tersimpan di betisnya Salamah bin Aqwa satu bekas seperti sayatan pedang. Akhirnya ditanya, "Wahai Salamah bin Aqwa, dalam keadaan kakimu yang pernah cacat ini kau masih berlari begitu cepat?" Ya, kata Salamah bin Aqwa, "Aku memiliki rahasia di dalam kaki lukaku ini. Ketahuilah ketika aku berperang, aku kena sebatan, hembusan pedang sehingga terluka daripada betisku. Lalu aku datang kepada Nabi Muhammad dengan liurnya Nabi Muhammad sehingga lariku mengalahkan kilometernya Innova sekalipun kalah." Ya Allah. Kalau kita udah juara Olimpiade tuh, ya Asian Games tuh udah juara tuh. Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa kalau lari kuat katanya. Tapi ada yang menarik di dalam hadis ini, dalam cerita Salamah bin Aqwa yang kita lihat daripada Mu'jamul Arab, daripada beberapa kitab sejarah, bahwasanya Salamah bin Aqwa itu masuk Islam. Menarik. Apa yang menarik? Salamah bin Aqwa ini seorang pengembala di kota Mekah. Ya, Nabi Muhammad lagi kerja keras banget dakwahin orang di belakang wadi kota Mekah, dan dia mengembala kambingnya di belakang wadi kota Mekah, di belakang gunung kota Mekah. Mengembala kambing. Kalau mengembala kambingnya orang Arab, kalau pernah ada yang umroh atau pergi ke Hadramut, itu bukan 1-2 ngembala, bisa 1000 kambing. Paling sedikit orang 100. Kalau orang ngembala 100 kambing itu dibilang cemen sama orang sana. Kita kalau lihat di Hadramut waktu kita belajar, ya Allah, orang tuh kalau ngembala kambing bisa 300. Yang ngembalanya tuh perempuan-perempuan lebih banyaknya. Ya, kalau pernah umroh mungkin pernah lihat ya, orang ngembala kambing bukan 1-2, banyak. Tiba-tiba ketika Salamah bin Aqwa di belakang bukit daripada kota Mekah sedang mengembala kambingnya, datang serigala. Tahu serigala? Kakaknya kucing. Ini serigala datang ngambil daripada anak kambing punya Salamah bin Aqwa. Cot, digigit. Salamah bin Aqwa larinya kencang. Jangan kata cuma serigala, dikejar sama Salamah bin Aqwa. Kena langsung. Ya, sampai nih serigala terhentikan, kaget dengan lari cepatnya daripada seorang manusia yang bernama Salamah bin Aqwa, sahabat Nabi Muhammad. Tapi ini orang belum masuk Islam. Kata serigala langsung menghadap Salamah bin Aqwa dan mengatakan, "Waqad mana'ani mimma razaqahullahu li." Berbahasa Arab dengan fasih. Ini santri bisa bahasa Arab enggak? Serigala tuh ngomong bahasa Arab. Fasih. Kita belajar tuh asma, mufradat, af'al ya. Kosakata berapa tahun nggak bisa juga bahasa Arab. Umroh bolak-balik Pak Hajinya nggak bisa juga bahasa Arab. Tapi ini serigala langsung berbicara berbahasa Arab dan mengatakan, "Waqad mana'ani mimma razaqahullahu li." Wahai Salamah bin Aqwa, kamu telah menghalangi daripada rizki yang Allah Ta'ala berikan kepadaku. Kambingmu adalah rizkiku. Apa yang membuatmu menghalangiku? Kata serigala tersebut. Ini serigala ngomong hadirin. Bukan dongeng, bukan kancil nih yang ngomong, serigala yang ngomong. Akhirnya Salamah bin Aqwa gak kaget dengan kambingnya yang dia sudah gigit, tapi dia lebih kaget daripada serigala yang berbicara. Ya Allah, serigala berbicara. Akhirnya kata dia, "Apa yang membuatmu bisa berbicara seperti ini?" Kata serigala tersebut, "Wahai Salamah bin Aqwa, apakah engkau mengagumiku dan engkau sampai kaget dengan aku berbicara bahasa Arab?" Bagaimana tidak kaget seorang hewan, ya, seekor hewan bisa berbahasa Arab.
Kata seorang serigala tersebut, aturannya engkau lebih heran dan lebih kaget ketika seseorang yad'ukum min wara hadzal wadi ila Allah taala. Aturannya kamu lebih kaget apa yang membuatmu tidak mendengar seruan seseorang di belakang ini wadi, yaitu Nabi Muhammad yang sedang berdakwah berjuang keras untuk mengajak orang kepada Allah taala, tapi kamu dengan bahasanya Muhammad bin Abdullah yang fasih tersebut, satu pun dari kalian tidak mengikuti Muhammad. Itu yang baru harus kamu kagetkan. Itu yang harus kamu berikan heran. Akhirnya Salama bin Aqwa gak mikir lagi kambing yang digigit, dia lari ke belakang wadi ke hadapan Nabi Muhammad seraya mengatakan asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi kamu adalah Rasulullah. Masuk Islamnya gara-gara apa? Serigala jadi dai. Serigala jadi pendakwah. Gak perlu 7 juta dulu, gak perlu disiapin Enopa dulu. Ini serigala, tapi sampai jadi orang mualaf masuk Islam gara-gara apa? Serigala. Tapi kita jadi orang. Hah? Jangan sampai binatang lebih afdal daripada kita. Kalau seandainya serigala bisa mengajak orang lain, kenapa kita nggak bisa ngajak keluarga kita sendiri? Kenapa kita nggak bisa ngajak tetangga sendiri? Kenapa kita nggak bisa ngajak orang-orang yang ada di sekitar kita? Ajak mereka. La an yahdiyaka rajulan khairun laka min humurin ni'am, kata Rasulullah yang dikatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kamu mengajak seseorang kepada kebaikan itu lebih baik untukmu daripada kamu bersedekah kendaraan yang termahal di saat itu. Apa yang kendaraan sekarang paling mahal? Mobil apa yang paling mahal? Apa? Alphard yang paling mahal ya. Nah, itu kita Allah Ta'ala berikan rezeki yang kita pahala sedekah seseorang, padahal dia cuma ngajak ke maulid pakai Supra Rapid, itu juga bukan pakai Alphard. Ngajak orang pakai motor Supra ke majelis taklim, tapi kalau di akhirat catatannya dia punya orang yang sedekah daripada satu Alphard. Berapa banyak tuh kalau kita ngajak orang kebaikan. Radhiyallahu anhu. Nih sarana tujuan daripada maulid arba'in ini. Kita nanti di akhirat Masya Allah 40 hari kita maulid arba'in ngajak orang kebaikan, berapa puluh Alphard, walaupun miskin semuanya gak punya Alphard. Ya, tapi di akhirat yang punya Alphard kaget, nih orang di dunia nggak punya Alphard, tapi pahalanya semuanya sedekah Alphard semuanya. Oh Allah, ada nih sirnya daripada orang-orang yang melaksanakan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Taala. Tadi udah dibilang pengungkapan tentang Nabi Muhammad nggak bakalan ada habisnya. Ya, Nabi Muhammad memiliki postur yang tinggi. Nabi Muhammad tidak dikatakan terlalu tinggi dan tidak dikatakan terlalu pendek. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada seseorang yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad, lalu dia bergandengan dengan Nabi Muhammad dalam berdiri, niscaya orang yang lebih tinggi tersebut Allah bakalan jadikan lebih tinggi. Kenapa? Allah nggak ridho ada satu orang pun yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad tuh kadang-kadang bisa lebih tinggi dan bisa lebih memendek. Allah Taala yang ngatur bentuk tubuhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dikatakan ketika Nabi Muhammad, ini orang unta tuh berapa meter? Pernah lihat unta? Unta itu tinggi bisa 2 meter. Anak berapa tahun di Hadramut gak mau naik unta, ketinggian. Ya, apalagi kalau menunduk turunnya itu mengagetkan. 2 meter unta. Terus ditambah satu orang naik sekitar 2,5 meter ya. Bisa 2,5 meter. Ada orang duduk sama Nabi berbicara dengan Nabi Muhammad, sedangkan orang ini tidak turun dari untanya. Allah Ta'ala tinggikan badan Nabi Muhammad sampai melebihi daripada orang yang sedang menaiki unta. 2 meter berapa itu? Ya, setelah orang itu pergi dari Nabi Muhammad kembali lagi seperti badan yang aslinya. Allah nggak mau ada satu orang yang tingginya melebihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Allah muliakan. Ya, sandalnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bahwasanya pernah dibawa kemana? Ke arasnya Allah, dibawa ke surganya Allah, yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nabhani, Sahih An-Nabhani, ala ra'si hadzal kan tahta hadzal al. Ketahuilah alam yang besar, surga yang besar, neraka yang besar, arsy, kursi semuanya yang besar, ketahuilah semua itu pernah berada di bawah telapak sendalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pernah naik ya ke Sidratul Muntaha di Isra Mi'raj ya. Ketika Nabi Muhammad hendak melepas sendalnya, Allah Ta'ala katakan
pakailah sendalmu wahai Muhammad. Berbeda dengan Nabi Allah Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa hendak datang kepada Wadi Tur Sina, daripada pembicaraan Allah Ta'ala Mugaddas, daripada tempat Tur Mugaddas tersebut, Allah Ta'ala katakan, "Ikhla' na'alaika ya Musa." Lepaskan sendalmu wahai Musa. Innaka bi ardil mugaddas. Sesungguhnya kamu berada di area kesucian. Tapi Nabi Muhammad Allah jadikan sendalnya pun suci. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh para ulama yang menyimpan daripada terompah bentuk daripada sendalnya Nabi Muhammad seperti saya punya di kopiah ini adalah orang tersebut diamankan rumahnya daripada pencurian, rampok, kebakaran, terus Allah Ta'ala bakalan liputi keluarganya dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, ada daripada sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Dan barang siapa orang yang menulis di rumahnya, salah satunya adalah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad keringatnya wangi. Nabi Muhammad wa ma tasa'abgat. Nabi Muhammad enggak pernah nguap, helai. Nabi Muhammad enggak pernah seumur hidupnya helai. Kalau kita ya, dari awal istiqomah helai terus. Masuk masjid helai. Ngaji helai. Ya, tahajud helai. Salat subuh helai juga. Ya, Nabi Muhammad wa ma tasa'abgat. Ya, Nabi Muhammad enggak pernah helai. Ya, wa ma dzabba dubabatun gat, dan Nabi Muhammad juga enggak pernah disentuh oleh lalat. Kita mau beres mandi keluar dari WC langsung digembrong di lalat. Betul apa tidak? Nabi Muhammad enggak pernah disentuh sama lalat. Seumur hidupnya Nabi Muhammad enggak pernah disentuh oleh lalat. Indah enggak tuh badan? Hah? Setinggi apapun pejabat, setinggi apapun harta yang dia miliki, pasti tuh orang pernah ngalamin dihinggapin oleh lalat. Tapi Nabi Muhammad enggak pernah. Dan Nabi Muhammad memiliki aroma yang wangi. Ya, sampai dikatakan daripada di kitab Al-Lisanul Kamil dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad mandinya itu enggak boleh kita ikutin sunnah ini. Nabi Muhammad mandi seminggu sekali. Ini sunnah, tapi enggak boleh diikutin. Kalau di kami umat Nabi Muhammad. Ya. Wah, Nabi Muhammad mandinya seminggu sekali. Khususiyahnya Nabi Muhammad. Keringatnya Nabi Muhammad mengalahkan toko parfum yang ada di kota Saudi. Radhiyallahu anhu. Ya, keringatnya Nabi Muhammad diambil oleh semua para sahabat alaihim ridwanullah. Kalau Nabi Muhammad sedang menjatuhkan keringat, itu perempuan-perempuan di kota Madinah, salah satunya Ummu Sulaim alaihim ridwanullah, ketika melihat Nabi Muhammad tertidur di siang hari di atas daripada adim. Adim itu kalau bahasa Arab ini, kalau artinya adim ini sesuatu apa, kalau buat kasur itu spray yang terbuat daripada kulit. Ya, ada yang mengatakan dari kulit unta, ada yang mengatakan dari kulit kambing. Tapi sebagian ulama lebih menyatakan Nabi Muhammad lebih senang tidur di atas daripada kulit kambing. Ya, Nabi Muhammad tertidur di atas kulit, berarti apa? Uap lebih keras untuk menarik daripada keringat. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling nomor satu paling banyak keringat. Keringatnya nggak bau. Kalau kita ya minta sama Allah jangan banyak keringat deh. Bau kelek. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak daripada apa? Mengeluarkan keringat. Karena apa? Keringatnya sampai direbutkan oleh perempuan-perempuan di kota Madinah. Sampai ada di sebagian sejarah mengatakan ada satu rumah di kota Madinah namanya Baitul Mutatayyibin. Rumah paling wangi sekota Madinah. Kenapa ceritanya? Ceritanya ada satu orang keluarga miskin hendak menikahkan putrinya. Ya, semuanya udah kebeli. Makanan udah kebeli. Cuma satu, minyak wangi buat pengantin nggak kebeli, pusing, udah minjem ke sini, rentenir ini, bank ini, udah habis semuanya dipinjemin sama dia. Yang belum kebeli hanya minyak wangi. Akhirnya dia kemana lagi untuk kembali? Dia datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang yang paling dermawan dalam memberikan. Kana khairun nas, kana ajwadun nas, khairum min rihil mursalah. Nabi Muhammad itu kebaikannya, kedermawanannya Nabi Muhammad layaknya angin ketika kita capek tiba-tiba ada angin yang dingin sepoi. Itu kebaikannya Nabi Muhammad, datangnya lebih cepat daripada datangnya angin yang sepoi tersebut, kata para ulama. Akhirnya nih orang udah putus asa. Masa kita mau nikahin putri kita sampai putri kita sendiri nggak pakai minyak wangi? Ya, nggak jadi malam pertamanya nih kalau bau badan, nggak mau disentuh nanti sama mempelai lakinya. Akhirnya datang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kami hendak menikahkan putri kami, tapi karena ada sesuatu kekurangan yang kami miliki, kami tidak memiliki minyak wangi ya Rasulullah. Apa Nabi Muhammad lakukan? Nabi Muhammad pegang tangannya yang sedang berkeringat,
tangan seperti ini. Nabi Muhammad ambil sehingga tangan yang berbanyak daripada keringat tersebut disimpan di satu botol. Tetesan keringat yang ada di lengannya Nabi Muhammad, sampai itu rumah acaranya, sampai orang paling kaya di kota Madinah mengaguminya. Kau beli berapa kintal, berapa kilo daripada minyak wangi sampai rumahmu ini terwangikan sampai sebelum acara dan setelah acara. Ini rumah dikenal sama para sahabat. Bertahun lamanya di rumah karena di situ dipakai daripada keringatnya Nabi Muhammad, sampai para sahabat mengenalnya apa? Patokannya rumah Baitul Mutathayyibin. Kalau kita gang Baitul Mutathayyibin. Sallallahu alaihi wasallam. Ini keringatnya Nabi Muhammad. Makanya orang gila kalau bilang Nabi Muhammad manusia biasa. Bedain kelek lu sama keleknya Nabi Muhammad. Betul apa tidak? Hah? Kalahin. Nabi Muhammad SAW dikatakan di dalam hadisnya, Nabi Muhammad mengatakan, Innallaha ja'alal arda mubtali'an lima kharaja minal anbiya. Allah jadikan di bumi kalau para nabi berak tuh berak, ya, buang air besar ataupun buang air kecil, Allah jadikan di bumi terbelah langsung mengambil daripada kotoran yang keluar daripada nabi dan rasul. Terus kita pengen bilang Nabi Muhammad sama dengan kita. Buat apa ngadain maulid? Sama kok, Nabi Muhammad manusia, kita manusia. Nabi Muhammad kalau buang air besar disedot sama bumi, kita perlu sedot WC juga. Beda apa tidak? Beda kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bisa disamakan. Nabi Muhammad manusia, kita juga manusia. Nabi Muhammad makan, kita juga makan. Apa yang harus dilebihkan dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad? Dia nggak sadar. Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, menjelaskan bagaimana caci makinya orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mengajak mereka. Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Allah bilang, ketika Allah Ta'ala membalas cacian orang-orang yang mengejek Nabi Muhammad dalam Al-Quran, dan mereka apabila diajak oleh Nabi Muhammad, kata Allah Ta'ala, mereka mengatakan, mali hadar rasul, apaan sih Nabi? Kok ada sih Nabi yang katanya utusan Allah tapi masih ke pasar, tapi masih kawin? Kirain Nabi itu kalau jalan gak napak gitu, kayak malaikat bersayap gitu. Kenapa Allah gak turunkan malaikat aja langsung gitu? Ada orang-orang kafir Quraisy yang Allah Ta'ala kutip di dalam Al-Quran cacian mereka. Dan Masya Allah, kita terdengar di masa ini orang-orang yang berkata seperti ini bukan dari orang kafir, tapi dari orang-orang Islam sendiri pun mengatakan Nabi Muhammad manusia biasa. Nabi Muhammad layaknya seperti kita. Waliyadu billah, ya, la ya'rifu qadral maulid illa man arafa qadral maulud. Kata Habib Umar, guru kami, bahwasanya orang enggak bakalan kenal hakikatnya Maulid Nabi Muhammad kecuali orang itu juga kenal hakikatnya Nabi Muhammad seperti apa. Hadirin, Nabi Muhammad diciptakan 2000 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Langit, bumi, surga, kursi, ars, semuanya tercipta dari mana? Daripada nurnya Nabi Muhammad. Nabi Adam tercipta dari mana? Cahayanya Nabi Muhammad. Surga terhiasi dengan kaligrafi, bukan kaligrafi sembarangan, tapi yang tertulis di situ bukan nama yang selain Nabi Muhammad. Yang tertulis di situ hanya apa? Wa gawaimul arsi maktubun bi ismi. Allah jadikan nama Nabi Muhammad adalah kaligrafinya di dalam surga. Sehingga Nabi Adam berkata kepada anaknya Nabi Allah Yasih, idza dzakartallaha fadhkur ba'dahu bi Muhammad. Wahai Sis, apabila kamu mengingat Allah, kamu jangan lupakan setelahnya juga mengingat nama Muhammad. Lalu Nabi Sis mengatakan, apakah ada orang sebelummu wahai ayah? Kata Nabi Adam, tidak ada. Lalu ada apa dengan Muhammad? Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan di dalam tiang-tiang surga adalah nama Nabi Muhammad. Dan Allah jadikan ampunan dosa untuk setiap para nabi yang mereka melaksanakan kesalahan. Allah jadikan keluar daripada ampunannya Allah Ta'ala adalah salawat. Nabi Adam bertawasul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan, lalu siapa Nabi Muhammad? Sampai Allah muliakan begitu besar. Wa dhammal ilahu ismuhu li ismihi liyujillahu idh qala al-mu'adhdhinu fil hamsi asyhadu. Dikatakan oleh para penyairnya Nabi Muhammad, Hasan bin Sabit, beliau mengatakan Allah Ta'ala menjadikan dua nama, yang satu nama yang bergandengan terus dengannya, yaitu nama Nabi Muhammad. Sampai Allah jadikan di dalam azan orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, langsung main hayya 'ala shalah aja deh, hayya 'ala shalah, sah enggak azan? Enggak sah. Berarti ada apa dengan nama Muhammad?
Ada orang pengen masuk Islam, pengen la ilaha illallah aja, nggak mau Muhammadur Rasulullah, siapa nggak masuk Islam? Tidak. Lalu yang jadi pertanyaan, ada apa dengan nama Muhammad? Orang khutbah, orang salat tanpa menyebut nama Muhammad, sampai Allah jadikan hukumnya tidak sah di dalam beribadah tanpa menyebut nama Nabi Muhammad. Yang jadi pertanyaan, bagaimana besarnya kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah? Gak ada orang yang tahu kedudukannya Nabi Muhammad dari kita satu pun yang tahu kedudukannya Nabi Muhammad illa Khaliq, kecuali Allah yang menciptakan Nabi Muhammad. Yang tahu kadar ketinggian martabatnya Nabi Muhammad hanya Allah. Satu pun dari kita gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Ya, kita cuma bisa mengeluarkan pujian, syairan, salawat semaksimal mungkin yang tidak menjadikan daripada pujian tersebut menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Itu batasannya. Ya, Nabi Muhammad mengatakan la taturuni ya kama tara'an nasara, kata Nabi Muhammad. Jangan puji aku berlebihan sebagaimana pujiannya orang Nasrani. Bagaimana pujiannya orang Nasrani? Mereka memuji nabinya sampai melebihi batas, menjadikan nabinya adalah mereka menganggap anak Tuhan. Nabi Muhammad mengatakan selain di bawah daripada menganggap Nabi Muhammad Tuhan, itu dibolehkan memuji Nabi Muhammad. Asalkan jangan mengatakan Nabi Muhammad berkaitan dengan Tuhan. Jangan mengatakan Nabi Muhammad anak Tuhan, apalagi wa Tuhan. Wah, bahaya lagi, naudzubillah min dzalik. Ya. Tapi enggak boleh melebihkan apa? Nabi Muhammad sampai batasan pujian ke pertuhanan. Adapun di bawah itu dibolehkan memuji Nabi Muhammad. Syairan yang kita puji buat Nabi Muhammad barusan, bukan pujian ini mulia, bukan. Tapi pujian ini bisa menjadi mulia kenapa? Karena memuji Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Busiri, pengarang daripada kitab Burdah, 600 bait lebih. Beliau juga mengarang dari pujian untuk Nabi Muhammad Al-Muhammadiyah, Al-Mudarriyah, daripada beberapa karangan syairnya. Beliau mengatakan apa? Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku enggak muji Nabi Muhammad dengan syairku, tapi syairkulah menjadi terpuji karena memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bakalan, kata tadi dikatakan man ra'ahu badihatan habah. Orang kalau pertama lihat Nabi Muhammad segar, wibawa yang besar. Kita kalau lihat orang ke sinar matahari tapi nggak ada bayangan, kaget apa enggak? Nah, wan Nabi Muhammad, kemanapun Nabi Muhammad berjalan nggak pernah tuh matahari nyinarin Nabi Muhammad. Matahari malu bakar Nabi Muhammad. Matahari malu menyinari Nabi Muhammad dengan panas. Cukup menerangi saja. Ya, Nabi Muhammad kemanapun berjalan tidak pernah memiliki bayangan. Man ra'ahu badihatan habah. Orang kalau lihat pertama Nabi Muhammad, dia bakalan apa? Segar. Wibawa yang besar yang ada di dalam diri Nabi Muhammad. Tapi wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbah. Orang kalau udah duduk sama Nabi Muhammad di majelis seperti ini, mau enggak mau, muslim ataupun kafir pasti jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Mau enggak mau? Berapa banyak orang yang masuk Islam bukan dengan pedang, bukan dengan peperangan, bukan dengan demo, tapi banyak orang yang masuk Islam di zaman Nabi Muhammad karena ikut duduk kumpul sama Nabi Muhammad. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Bajali beliau mengatakan, "Mundu aslamtu ma ra'aitu Rasulullah illa tabassam." Ketika aku masuk Islam sampai Rasulullah wafat, aku enggak pernah lihat Nabi Muhammad kecuali tersenyum. Enggak lebih dari itu. Orang mau enggak mau jatuh cinta. Kalau kita pengen dicintai sama orang, setiap hari jemedut sama orang, gimana? Nabi Muhammad ya, perangnya 70 lebih, tapi tetap yang keluar daripada mulutnya hanyalah senyuman. Ini akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau udah kumpul sama Nabi Muhammad pasti jatuh cinta. Ada salah satu seorang yang penyair hebat daripada penyairnya Nabi Muhammad yang bernama Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Hasan bin Sabit ini salah satunya yang dikatakan Abul Jubun. Abul Jubun itu bapaknya penakut. Dulunya pemberani. Ya, Muhadram, salah satu sahabat yang Muhadram. Muhadram tersebut adalah dua sahabat yang memiliki umur 60 tahun sebelum masuk Islam dan 60 tahun setelah Islam. Jadi umurnya berapa? 120. Yaitu ada dua Muhadram daripada umat Nabi Muhammad. Yang pertama Hasan bin Sabit, yang kedua adalah Hakam bin Hizam. Ya. Salah satu kalau kita bilang uaknya Sayyidah Khadijah, pamannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ini dua orang ini hidup sebelum Islam 60 tahun, di umur 60 tahun masuk Islam dan meninggal setelah masuk Islam 60 tahun. Ya. Ada Hasan bin Sabit, ada salah satu penyair besarnya Nabi Muhammad. Pertamanya apa?
Dia orang Madinah. Nabi Muhammad belum hijrah ke kota Madinah. Lalu dipanggillah Hasan bin Sabit, seorang penyair yang handal ini, oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah, dan diberikan keping emas yang begitu banyak untuk apa? Mencaci Nabi Muhammad. Ya Allah, ini gua bayar, lu caci Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibawa, mana yang namanya Muhammad, saya akan caci dengan pedasnya syair, gubahan syair yang akan aku lontarkan kepada Muhammad. Ya, pas dia lihat wajahnya Nabi Muhammad, dari ujung rambut sampai ke bawah kaki, dia lihat wajah Nabi Muhammad, dia mengatakan apa? Dengan serentak mulutnya mengatakan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Dia sambil terkagetkan melihat wajah Nabi Muhammad, dia mengatakan, wahai Muhammad, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, kamu tercipta layaknya tidak memiliki kekurangan, gak memiliki kekurangan. Ya, ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan kau tercipta daripada ujung rambut sampai ujung kakimu adalah pilihanmu sendiri. Kalau kita dulu penciptaan sama Allah, nggak mungkin kita milih hidung yang kayak gini, ya nggak? Kita bakal pilih hidung yang lebih mancung lagi tuh, mata yang lebih agak mesir dikit. Makanya orang Indonesia maksain pakai lensa apa? Pakai apa? Lensa. Ya, kalau kita bisa milih, kita bakalan pilih matanya orang Mesir, hidungnya orang Dubai, mukanya orang Libanon. Tapi masya Allah jadinya orang Soreang ya. Rizki ya udah menetapkan ini. Ya, karena kagak khuliqta kama tasya'u ya Rasulullah, ya Muhammad, seakan-akan engkau ini ciptaan daripada bentuk, telinga, mata, halis dan semuanya, seakan-akan engkau sendiri yang memilih. Engkau sendiri yang memilih. Aku pengen hidung seperti ini, aku ingin punya telinga seperti ini. Ya, hal terucap secara langsung daripada mulut orang yang dibayar untuk caci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu min kalam tarabat tu'aini wa ahsanu min kalam talidin nisa'u. Keindahan yang semacam ini wahai Muhammad, enggak bakalan aku pernah saksikan lagi dengan mataku, enggak bakalan pernah aku lihat lagi. Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu wala mithlahu. Aku nggak pernah lihat orang yang seganteng Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad, dan yang menyerupai Nabi Muhammad nggak ada. Ganteng. Aneh kalau suka sama opo-opo Korea rakor. Aneh. Nabi Muhammad ini paling gantengnya orang. Wajahnya disebut sama Allah dalam Al-Quran. Nggak ada para nabi, para rasul yang wajahnya disebut sama Allah dalam Al-Quran kecuali wajah Nabi Muhammad. Apa Allah bilang dalam Al-Quran? Fawalli wajhak. Wajah siapa di sini? Nabi Musa? Bukan. Palingkan wajahmu wahai Muhammad, kata Allah. Allah bilang wajahmu. Bayangkan wajah siapa yang Allah kutip dalam Al-Quran? Bukan para nabi, bukan para rasul. Selain Nabi Muhammad, hanya Nabi Muhammad yang Allah kutip. Wajahnya Nabi Muhammad tersimpan di dalam Al-Quran. Alam nasrah laka. Dada ini apa nih? Hah? Dada ini akhlak atau dari sebagian anggota fisik kita? Anggota fisik kita. Tapi yang disebut dada di dalam Al-Quran hanya dada siapa? Dadanya Nabi Muhammad. Ya Allah, dadanya disebut. Semuanya jasmaninya Nabi Muhammad Allah sebut dalam Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Indah kata Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, wa ahsanu min kalam talidin nisa'u. Orang seganteng kamu lagi, seganteng kamu ini wahai Muhammad, kata Hasan bin Sabit, niscaya satu perempuan pun setelah ini gak bakalan ada yang bisa melahirkan anak seganteng kamu. Gak bakalan ada. Sallallahu alaihi wasallam. Idzan fama huwa Muhammad. Kalau begitu, siapa sih Nabi Muhammad? Masih perlu bertanya juga, siapa Nabi Muhammad ini? Sampai begitu agung, begitu indah. Berarti orang yang mengagungkan di malam ini gak bakalan rugi. Orang yang memuliakan Nabi Muhammad dengan cara apapun itu, dengan keringat, dengan pelajaran, dengan hafalan, dengan memegang kitab, semuanya yang ada kaitan dengan Nabi Muhammad, Allah gak bakalan kecewakan. Qaumul qaum la yasqa bihim jalisu. Ini perkumpulan kalau ingat Nabi Muhammad gak bakalan Allah Ta'ala celakakan dunia dan akhirat. Wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Orang kalau udah nyebut Nabi Muhammad, ini tempat bakalan wangi terus. Sampai malaikatnya Allah alaihim rahmatullah, mereka sibuk turun ke bumi nyari nih wanginya apa sih yang sembar wanginya nih, turunnya keluarnya dari bumi. Sampai semarbak malaikat itu menanyakan di langit,
Ya, apa kata Al-Habib Al-Habsyi di dalam maulidnya? Wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Malaikat baru tahu, oh ternyata wangi semerbak yang naik dari bumi ke langit hanya mulut orang yang tadi makan siangnya jengkol tapi malamnya dia bersolawat kepada Allah. Oh, padahal siangnya makan pete ya, tapi malamnya solawat ya, bau misik sama jengkol bercampur masuk ke langitnya Allah Ta'ala sampai dicium oleh para malaikatnya Allah. Mudah-mudahan dengan terciumnya aroma wangi yang kita haturkan daripada salawat kepada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala jadikan malaikat tersebut sampai hari kiamat memintakan ampun untuk kita. Allah jadikan malaikat tersebut adalah malaikat-malaikat yang bakalan menemani kita kelak di akhirat, di barzah, di sirat, dan khususnya penuh harapan Allah Ta'ala jadikan kita sakaratul maut didampingi oleh Nabi Muhammad, di barzah ditemani Nabi Muhammad, di sirat didampingin oleh Nabi Muhammad, di Al-Kautsar mendapatkan air minum yang seandainya seseorang meminumnya tidak akan pernah haus lagi selamanya, langsung dicucurkan daripada tangan yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masuk surga di dalam barisannya Nabi Muhammad. Nadkhul ma'taha wa alih bis sufufil awalat, nadkhul ma'taha wa alih bis sufufil awalat. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, keluarga kita semuanya dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga di barisan pertama bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, jadilah prajurit Nabi Muhammad, jadilah partainya Nabi Muhammad ya. Kita jadi umat Nabi Muhammad nggak perlu lagi sibuk pegang pedang lagi. Pedangnya kita adalah kolam, pena, itu para prajuritnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah orang-orang yang membantu syariat Nabi Muhammad, jadikan orang-orang yang khidmah kepada agamanya Nabi Muhammad, menjadikan orang-orang yang bakalan membahagiakan, membawa kebaikan di masa depan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jadikan mulut kita semuanya, anggota tubuh kita adalah pembuka untuk segala kebaikan, dan dijadikan kita adalah orang-orang yang akan menutup daripada segala kejahatan. Hakadha minni, mungkin kurang dan lebihnya Al-Fakir minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.